Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yukhrifain taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqallahu azim, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang surat Al-Kafirun, orang-orang kafir. Nah, ini salah satu surat di dalam Al-Quran, surat yang keberapa? 109. Nah, surat yang ke-109. Jadi Quran itu terdiri dari 114 surat, dan kemarin kita sudah ada 4 surat. Nah, ini yang ke-5 dari belakang, yaitu surat Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Surat ini terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Kapan turunnya? Sesudah surat Al-Ma'un. Sesudah surat Al-Ma'un. Kenapa ini kok dinamakan surat Al-Kafirun? Diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Isinya apa ini tentang surat Al-Kafirun ini? Itu pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan umatnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi Tuhannya beda. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, jadi memang istilah kafir itu ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat diawali dengan membaca basmalah, ya. Bagus lagi dengan membaca ta'awud, ya. Kalau di awal surat biasanya diawali dengan ta'awud, dengan basmalah. Tapi kalau di tengah-tengah surat biasanya diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu biasanya untuk mengawali di tengah surat. Kemudian kalau di awal surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, orang yang beriman. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Woi, orang kafir. Kir wokna. Apa yang dirwokna? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita ini harus mengatakan kepada mereka orang kafir, aku ora bakal nyembah apa sing kok sembah. Nah, begitu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, karena memang beda. Ini ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kok orang nyembah kalian Tuhannya sing aku sembah? Nah, begitu. Jadi ini mempertegas kembali, mentaukidkan kembali pada ayat yang kedua tadi. Jadi kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi bahwa ayat kedua sudah jelas, tapi dipertegas kembali
ayat yang ketiga ini. Dipertegas kembali, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Pokoknya aku ora bakal nyembah apa sing kok sembah. Nah, memang beda tuh. Nah, pertanyaannya siapa orang kafir? Ya selain orang Islam itu orang kafir. Jadi orang yang beragama non-Islam atau bukan Islam itu adalah orang kafir. Nah, keyakinan kita begitu. Nah, ini ayat yang keempat, ya. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga. Bunyinya sama persis, ya. Hurufnya juga sama, ya. Harokatnya juga sama. Ini ayat ketiga dan kelima. Saat ini termasuk surat yang unik karena suratnya ada yang sama. Nah, nanti ada ayat yang surat yang banyak sekali ayat diulang-ulang itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Nah, itu berulang-ulang. Berapa kali? Coba nanti hitung ya. Ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga tadi, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ampun genah banget ini nggih, digenah namaning. Wis genah nggih kadang-kadang ana sing nganggep urung genah. Nah, ini ayat yang terakhir yang keenam yang menjadi inti pokok dari surat Al-Kafirun ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Karena Tuhannya beda, maka kamu menyembah Tuhanmu atau agamamu untukmu. Nah, untukku agamaku, karena Tuhan yang aku sembah berbeda dengan Tuhan yang kamu sembah. Nah, ayat ini sebagai ayat toleransi kalau dalam bahasa ketatanegaraan atau dalam bahasa sosial, ya, sosial, jadi perubahan sosial. Nah, ini untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama orang Islam itu walakum a'malukum walana a'maluna. Amalanmu ya sesuai dengan keyakinanmu, amalanku ya sesuai dengan keyakinan. Karena di dalam penafsiran kadang-kadang berbeda, ya, berbeda dalam pengamalannya. Nah, kalau dengan berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Sebagai penutup jemaah sekalian, surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. Jadi ini merupakan jawaban terhadap ajakan orang kafir. Ayo yang ngasuk naik minggu misalnya maring tempat ibadah kami, engkau naik jumuah, kami ke tempat ibadah kalian, ke masjid. Jadi ujar-ujarnya karena orang kafir begitu, kon gantian. Nah, ayat ini sudah mempertegas kepada orang Islam dan kepada orang kafir mengenai batas mana yang diberi toleransi dan mana yang hendaknya diperkuat akidahnya. Jadi boleh toleransi dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, tapi tidak ada toleransi dalam hal akidah atau ibadah. Ini menjadi keyakinan bagi kita semuanya, jemaah sekalian. Demikianlah ngaji kita, tadarus kita, tadabbur kita surat Al-Kafirun yang ke-109 ayat 1 sampai dengan 6. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan jemaah sekalian dan para pemirsa, para pendengar di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.